Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Qila wa kaifa nujadidu imanana ya Rasul? Qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita sehingga telah memberikan kita kekuatan dan kesempatan mengisi awal hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga usaha kita di pagi ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada kita sehingga nanti di hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang Maha menciptakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq yang Maha menciptakan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermiliar-miliar bintang, planet, ya, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang duduk sekarang di sini, istri kita, anak istri kita, ibu bapak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia misalnya, maka terkadang sesuai dengan akal pikiran kita manusia, terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu terkadang tidak sesuai sama akal pikiran kita manusia. Bahkan terkadang Allah menciptakan manusia bertentangan dengan akal kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini sesuai dengan akal pikiran kita. Bertemunya sperma laki-laki dan sel telur dari ovariumnya perempuan, maka terjadilah kita. Ini sesuai dengan akal pikiran kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia tidak ada perempuan. Perempuannya tidak ada, cuma ada laki-laki saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan Siti Hawa alaihi salam. Ya, tidak ada perempuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mampu menciptakan manusia walaupun tidak ada laki-lakinya. Hanya ada perempuan. Hanya ada perempuan, tidak ada laki-laki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan siapa? Nabi Isa alaihi salam dari rahim Maryam. Ya. Dan bahkan bertentangan dengan akal pikiran manusia. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, ya. Tidak ada pertemuan sel sperma dan sel telur, tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita ini. Ibu bapak, pagi ini
kita akan isi pikiran kita, otak kita yang baru bangun ini, yang masih jernih ini dengan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Jika Allah mau menciptakan sesuatu, Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi jadilah dia. Dan tak ada satu makhluk pun yang dapat menciptakan itu, tidak ada. Semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suasana dan keadaan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Suasana sedih diciptakan oleh Allah, suasana gembira diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sedih, duka, gembira, apalagi ya, merana, semuanya diolah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sepasang suami istri, ya, suaminya sudah lama menganggur. Suaminya sudah lama menganggur, maka mereka gelisah, mereka susah. Tahu-tahu ada panggilan kerja, tapi di luar kota. Contoh, dia tinggal di Batam, panggilan kerjanya ke Jakarta. Silakan datang ke Jakarta jam 11 siang, pagi ini kamu interview. Besok, ya. Datang ke Jakarta besok jam 11 pagi harus interview, interview kerja. Maka suami istri ini senang. Pertama dia susah karena lama suaminya tidak bekerja. Tahu-tahu ada panggilan kerja, maka senang. Ya, ini semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini. Maka kata suaminya, musyawarah sama istrinya, besok bangunkan saya, habis sholat subuh saya mau istirahat dulu, nanti habis istirahat saya persiapan interview, bangunkan saya jam 9. Karena jam 10 saya terbang ke Jakarta, ya, jam 11 saya interview kerja. Baik, istrinya pun senang sekali. Besoknya habis sholat subuh, suaminya istirahat kembali, istrinya masak, mempersiapkan sarapan dan bekal untuk suaminya berangkat ke Jakarta. Selesai masak, ya, selesai bersih-bersih rumah, dilihat jam, masih jam 8:30, masih ada waktu ini. Duduk dulu sebentar. Duduk, tidur dia. Si istrinya duduk malah tertidur. Siapa yang menidurkan? Allah yang menidurkan nih seorang istri ini. Pas dia bangun jam berapa? Dia bangun jam 11. Padahal suaminya akan berangkat itu, pesawat akan terbang membawa dia itu jam 10. Jam 11 dia baru bangun. Maka dia bangun langsung kaget, langsung menangis bercucur air mata. Kembali dia bersedih. Rasa takut juga kembali, kalau saya bangunkan suami saya akan dimarah sama suami saya. Kembali duka, kembali merana. Maka dia setel TV dia sambil berpikir bagaimana saya bangunkan suami saya. Tahu-tahu di acara TV terdengar berita bahwasanya pesawat keberangkatan dari Batam ke Jakarta jam 10 tadi meledak di angkasa, seluruh awak kapal meninggal dunia. Dari kesedihan tersebut kembali dia ceria. Alhamdulillah suami saya nggak berangkat ke Jakarta. Bahagia lagi dia. Alhamdulillah suami saya tidak berangkat ke Jakarta. Dia masih tertidur. Masya Allah, alhamdulillah, ini berkah darimu ya Allah. Dari dia kesusahan, dari dia bersedih, kembali ceria. Wah, saya akan panggil tetangga-tetangga. Saya mau masak sedikit untuk baca doa selamat saja untuk suami saya. Maka tetangga dekat dipanggil. Mau ada doa syukuran. Tengok tadi di TV. Iya, ada pesawat meledak. Iya, itu kalau suami saya nggak tertidur, dia meninggal juga ikut. Karena suami saya jadwalnya berangkat sama pesawat itu. Dipanggil semua. Udah dikumpul tetangga-tetangga dekat, dibangunkan suaminya. Pak, bangun Pak. Abang, bangun. Di balik abangnya, ternyata abangnya sudah mengembuskan napas yang terakhir. Dari kebahagiaan kembali dia menangis histeris. Kembali dia menangis histeris. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suasana sedih, suasana gembira, suasana haru, Allah Subhanahu wa taala yang bolak-balik. Ya. Dalam satu hari, belum sampai satu hari, beberapa jam saja, dari suasana susah berubah menjadi senang, dari suasana senang gembira berubah menjadi duka cita yang teramat sangat. Ini siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala
menciptakan suasana dan keadaan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik yang maha menciptakan. Seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, bermiliar-miliar planet, bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada makhluk hidup, makhluk mati diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk-makhluk ini dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razik. Allah yang maha pemberi rizki. Seluruh dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak akan ada makhluk hidup mati karena kelaparan tidak kebagian rizki, itu tidak ada. Ya. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada makhluknya terkadang sesuai sama akal pikiran kita, terkadang tidak sesuai sama akal pikiran kita. Ya. Yang sesuai sama akal pikiran kita apa? Seperti kita sekarang. Ya, pagi kita berangkat, ya, sore kita pulang kerja, ya, kita mendapatkan rizki dengan cara bekerja sesuai dengan akal pikiran manusia. Seorang pedagang dia buka toko sesuai dengan akal pikiran manusia. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi rizki tidak sesuai dengan akal pikiran manusia. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan cicak, ya, tahu cicak ya? Yang suka merambat di dinding, ya. Cicak itu tidak punya sayap. Makanan cicak apa? Makanan cicak semua bersayap. Ya nyamuk, ya lalat, apalagi kupu-kupu kecil, itu makanan cicak. Kita tidak pernah lihat cicak itu terbang sana terbang sini mengejar-ngejar nyamuk, tidak pernah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghantarkan ini nyamuk, ini lalat ke samping cicak di dinding, dimakan oleh cicak. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada makhluknya. Contoh apa lagi? Kita lihat kucing. Adik-adik tahu kucing? Ya, tahu kucing ya? Kucing makanannya apa? Ikan. Kucing ini hewan yang paling takut dengan air. Ya, makanan kucing ada di mana? Ada di dalam air. Pernah nggak kita lihat kucing mancing atau ngejaring, tebar jala? Tidak pernah. Kucing takut dengan air, makanan kucing ada di dalam air. Tetapi kucing hari-hari bisa makan yang bahan dasarnya ikan. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada makhluknya. Bahkan ada makhluk-makhluk Allah yang tugasnya hanya berzikir saja, bikin kamu rumah, kamu berzikir saja. Rizki aku yang hantar. Ya. Kita lihat ada binatang namanya undur-undur. Tahu undur-undur? Kalau kita ada rumah panggung, biasanya di bawah rumah panggung itu ada apa debu seperti kawah gunung. Iya kan? Biasanya katanya itu obat apa namanya itu? Obat asma. Diminum 7 hewan itu katanya ditelan seperti itu. Undur-undur, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia hanya bikin rumah aja pakai kawah debu, bikin rumah pakai kawah debu, sudah jadi itu kawahnya, udah berzikir dia kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tahu-tahu di atas kawahnya semut lewat. Terperosok dia ke dalam kawah gunung dia itu. Semakin dia meronta naik, semakin masuk dia ke dalam. Tahu-tahu undur-undur lagi zikir subhanallah alhamdulillah. Ada makanan di depan dia, dimakan. Begitulah hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan takut kita menjadi hamba Allah yang maha kaya. Jangan takut. Ya. Diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah. Siapa yang menjaga kita? Allah juga. Allah yang maha menjaga. Seluruh makhluknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berjuta-juta planet, bintang, apabila tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar berputar sesuai dengan orbitnya, maka mereka akan bertabrakan. Kiamat kita. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun ada suami mengatakan, wahai istriku, aku akan menjaga kamu sampai mati. Enggak akan bisa kita menjaga makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Pada saat istrinya tidur, ya, suaminya pun tidur. Kalau istrinya tidur menganga, ya, apa suaminya sedang tidur tutup mulut istrinya takut ada lipan masuk atau kecoa masuk ke mulut istrinya? Kan tidak. Siapa yang jaga mulut istri yang waktu kita tidur? Allah yang menjaganya. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu makhluk Allah mampu menjaga kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan-keyakinan seperti ini, pembicaraan-pembicaraan kebesaran Allah seperti ini harus kita dengarkan sebenarnya. Ya, harus kita dengarkan. Karena apa? Inilah yang akan menaikkan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menebalkan keimanan kita kepada Allah ada aksiru min qaula ilaha illallah. Sering mengucapkan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadir yang dirahmati Allah, karena apa? Iman perkara yang penting. Ada yang lebih penting daripada iman? Tak ada. Tak ada sama sekali, tidak ada yang lebih penting daripada iman. Ya? Apa di sini di dunia yang lebih penting daripada iman? Emas. Emas berapa 1 gram? Ya, hampir 3 juta, ya kan? Kalau emasnya seperti debu yang berterbangan, ditaruh di timbangan, tidak menggeser sedikit pun ini timbangan, ada nilainya enggak? Pak, saya mau jual emas, mana emasnya? Ini. Seperti debu, enggak ada nilainya emas pun. Tetapi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman sebesar debu yang berterbangan, zarah, ya, dalam hadis itu zarah, sebesar debu yang berterbangan, kita punya iman, Allah Subhanahu wa taala akan beli iman kita yang sebesar debu itu dengan sorga seluas 10 kali lipat dunia besarnya. Inilah nilai iman dalam kehidupan kita. Maka tak ada yang lebih mahal daripada iman. Tak ada yang lebih penting daripada iman. Apa? Makanan. Ya, walaupun kita katakan yang paling penting itu makanan. Karena apa? Kalau tidak ada makanan, kita tidak bisa makan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita pasti mati. Iya betul, itu pemahaman kita. Kita pasti mati apabila kita tidak makan, ya, 1 bulan, 3 bulan tidak makan, mati, pasti mati. Tapi tidak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman, apabila tidak ada air dalam kehidupan kita, kita tidak bisa minum, ya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kita tidak bisa minum air, kita pun akan dehidrasi dan mati juga. Tapi di akhirat tidak akan pertanyaan dan tidak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih penting lagi daripada iman? Oksigen udara. Iya, oksigen udara menurut kita penting. Apabila tidak ada oksigen udara yang bisa kita hirup, hadirin, 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita pun akan mati. Ya, itu pasti. Tetapi apabila kita hidup, ya, dan mati karena ketiadaan 3 barang tersebut, ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada oksigen, sehingga kita mati, hadirin, di akhirat tidak akan dipersoalkan oleh Allah. Tetapi apabila tidak ada keimanan dalam diri kita, hidup kita tidak ada iman, ya, mati kita pun tidak bawa iman, maka inilah yang pertama kali akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marabbuka, siapa Tuhan? Yang pertama kali akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala perkara keimanan. Maka tak ada yang lebih berharga daripada iman, hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh sebelum Islam berjaya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah gembleng tarbiyah para sahabat keimanannya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian. Perteballah keimanan kalian. Para sahabat bertanya, sahabat di situ berkumpul, Pak. Bukan sahabat yang tidak punya iman. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ya, ada Ali, ada ada Utsman bin Affan. Semua berkumpul, tapi Nabi katakan jadidu imanakum, perbaharuilah kalian iman kalian. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasul? Bagaimana cara kami memperbaharui iman wahai Nabi?
Bagaimana cara kami mempertebal keimanan kami wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Sering-sering oleh kalian ucapkan la ilaha illallah. Sering-sering oleh kalian ucapkan la ilaha illallah. Apa maksudnya? Biasakan lisan kita ini bicara tentang kehebatan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Ya, bukan hanya dizikirkan, bukan. Karena apabila kita zikirkan bagus, tapi yang didapatkan bukan iman. Kalau kita zikirkan la ilaha illallah, apa yang kita dapatkan? Ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat, dengan mengingatku hati menjadi tenang. Ketenangan yang akan didapatkan dengan berzikir. Maka selain kita zikirkan, biasakan lisan kita ucapkan kehebatan Allah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah khaliq, Allah malik, Allah razik. Ini biasakan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan mempertebal selalu keimanan kita. Biasakan, karena segala sesuatu yang biasa kita ucapkan itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Ya, dikisahkan di satu kampung, ya, sedikit cerita, ada satu kiai di satu kampung ini, ada satu kiai, setiap ada acara, ada doa, ya, selalu kiai ini yang diundang. Satu waktu kiai ini diundang oleh tetangga sebelah yang namanya perkampungan. Kalau tetangga sebelah berarti melewati hutan, kampung satu dengan kampung yang lainnya. Kiai ini diundang oleh kampung sebelah untuk baca doa habis sholat isya. Maka yang namanya kiai harus datang dia di kampung sebelah, ya, misalnya di Sumatera, ya, di kampung satu harus melewati hutan. Maka lepas baca doa dia di sana, ya, habis baca doa selesai semua, maka pulang dikasih hadiah. Juga hadiahnya ada yang dikantongi, ada yang berupa kambing. Dikasih kambing Pak Kiai, kambingnya besar. Ya. Maka di hutan tersebut, hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkenal ada rampok. Kalau ada orang lewat situ pasti diambil barang berharganya, dirampok sama perampok tersebut. Maka dari jauh akan ada orang yang masuk ke dalam hutan membawa kambing. Rampok ini nengok dari pakaiannya, ini kiai ini. Gimana nih kata rampok-rampok itu? Kalau kita rampok kiai kita kualat. Ya. Kalau kita rampok Pak Kiai kita akan kualat, tahu juga nih rampok. Ya. Maka gimana ya? Tapi itu kambing besar itu bagus itu. Kita jual mahal itu. Jadi gimana? Ya udah, kita kan ada orang 4. Setiap gang di hutan ini kita berpencar aja. Bilang aja itu apa, anjing. Nah, ayo hari ini sepakat nih rampok ini. Di gerbang yang pertama, gerbang kedua, gerbang ketiga, ya, bukan gerbang lah, kalau di perkebunan itu ada persimpangan jalan seperti itu. Selalu ada rampok, 4 orang rampok. Nah, Pak Kiai bawa tuntun kambing ini masuk ke dalam hutan. Ya, di persimpangan yang pertama ketemu Pak Kiai nggak tahu kalau ini rampok. Ada orang, kata rampok ini, "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam." "Pak Kiai dari mana kok bawa anjing? Apa takut?" Pak Kiai bingung. "Kok anjing?" Kata dalam pikiran dia kan, "Ini kambing loh Bang," katanya. "Masa Pak Kiai nggak bisa bedakan anjing dan kambing?" "Astagfirullah," kata rampok ini. Pak Kiai nggak tahu itu rampok. Anak ini katanya. Pak Kiai terus jalan dia sambil berzikir. Di persimpangan yang kedua ada lagi orang berdiri di sana. Kata orang ini, "Assalamualaikum Pak Kiai." "Pak Kiai, biasanya Pak Kiai itu jarang bawa anjing, karena kan Pak Kiai paham agama." Langsung dia nengok, langsung dia perhatikan. Yang pertama dia nggak lihat kambingnya, yang kedua dia lihat. Ini saya yang salah apa orang itu yang salah? 2 orang udah bilang ini anjing. Ya, 2 orang udah bilang anjing. "Nah, ini kambing loh Nak." "Tidak Pak Kiai, itu anjing. Janganlah Pak Kiai nggak bisa bedakan." Pak Kiai jalan terus. Tapi dalam hati udah bingung nih. 2 orang bilang ini anjing. Apa saya yang salah ya? Terus di gang yang ketiga
Ada lagi satu orang pemuda, kata pemuda ini, "Assalamualaikum Pak Kiai, dari mana Pak Kiai? Kok harus bawa anjing? Saya temanilah biar berani, enggak anjingnya lepas aja." Dia tengok lagi, ini kayaknya anjing apa kambing ya, kata dia. Udah keraguan mulai dalam hati kiai tersebut. Ragu mulai dia dengan ini kambing apa anjing ini. Dia terus saja berjalan. Di simpang yang keempat ada satu orang lagi pemuda. "Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, dalam Islam anjing itu haram loh Pak Kiai." Kata Pak Kiai, "Ini anjing untuk kamu aja. Anjing kamu ambil aja untuk kamu." Sampai Pak Kiai pun yakin kalau ini anjing gara-gara apa? Terus didengarkan di telinga dia, itu anjing, padahal itu kambing. Sampai Pak Kiai pun yakin itu anjing. Hadir, apa hikmahnya? Bahwasanya segala sesuatu yang hari-hari kita bicarakan itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Ya. Akan masuk, akan menimbulkan keyakinan dalam hati kita. Kita bicarakan Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, itu yang akan masuk. Karena ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini kan ada 4 pintunya. Ya. Hati kita ada 4 pintunya. Pikiran, mata, telinga, mulut. Apa yang sering kita pikirkan masuk. Apa yang sering kita bicarakan masuk. Ya. Apa yang sering kita apalagi tadi lihat masuk ke dalam hati kita, dan apa yang sering kita dengar masuk. Kalau 4-empatnya kita gunakan untuk membesarkan Allah, kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. Tetapi kan selama ini dari kita lahir sampai sekarang yang 4-empatnya ini bukan kebesaran Allah. Ya, bukan kebesaran Allah yang paling banyak masuk ke dalam 4 pintu hati ini. Dari kecil orang tua kita bilang, "Mak minta uang, kerja." Enggak usah kerja. Kalau enggak kerja gimana kita dapat uang? Ini dari orang tua. Ya. Belum yang dari lain-lain. Belum lagi orang Yahudi Nasrani juga bagaimana merusak keyakinan orang Islam. Dia jadikan media ini untuk tempat perusak keimanan kita. Dia buat jadikan film-film perusak anak-anak keyakinan anak-anak kita. Ya, ada satu filmnya mungkin kita hafal semua. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Film apa dek? Doraemon. Tahu kan? Doraemon. Nanti ujung-ujungnya apa? Semua dapat dikabulkan, dapat dikabulkan dengan kantong pedal. Allah Subhanahu yang mengabulkan keinginan kita. Tapi kan kantong ajaib jadinya. Dari kecil kita sudah diracuni oleh media yang diciptakan oleh kafir-kafir. Untuk apa? Merusak keimanan kita. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari Pak, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasakan selain zikirkan la ilaha illallah, biasakan juga keluar dari lisan kita perkataan-perkataan yang mulia. Apa itu? Kebesaran Allah. Enggak susah ibu bapak yang dirahmati Allah. Ya, mau berpisah sama kawan, insya Allah jumpakan kita lagi nanti. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita nanti. Ya, berjumpa dengan kawan, alhamdulillah Allah jumpakan kita. Selalu ada Allah dalam lisan kita. Misalnya istri bilang, "Bang, belikan garam bang." Ya, tapi harus yakin ya, yang memberi asin bukan garam, Allah yang memberi asin. Biasakan juga bilang seperti itu sama istri. Dan saya sering bilang seperti itu sama istri. Ya, dan itulah zikir yang membuat kita dibilang gila. Pernah dengar hadis, berzikirlah kalian sampai orang lain bilang kalian gila? Pernah ada orang zikir la ilaha illallah sampai terbang orang bilang dia gila? Enggak pernah, malah dibilang hebat kali orang ini, zikirnya sampai terbang. Tapi maksud hadis ini, berzikirlah kalian sampai kalian dibilang gila. Ucapkan kehebatan Allah kepada seluruh orang, baru kita akan dibilang gila.
Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Oh, gila orang ini. Itu baru datang. Kata-kata gilanya akan datang. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan membuat keimanan kita bangkit ini. Bicarakan lisan kita, ucapkan perkataan yang mulia, karena kita perhatikan dalam lingkungan kita. Enggak bisa kita bohong. Sekarang diucapkan oleh anak-anak muda kita apa? Apabila mereka terkejut, apabila mereka bahagia, sumringah, apa yang keluar? Ada, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Tak ada. Terkadang anjir, terkadang itu kata-kata apa ya? Bahkan kata-kata yang menjerumuskan kita ke dalam dosa yang keluar. Dan itu menjadi tren. Jadi kata-kata yang menjerumuskan kita ke dalam neraka, ya, itu dijadikan tren zaman sekarang. Ya. Tapi kata-kata yang orang tua kita dulu dijadikan ikon oleh mereka, dihilangkan. Orang tua dulu kita ikonnya apa? La ilaha illallah. Masih ingat saya, orang tua kita semua lah, kita semua ingat. Anaknya nakal, la ilaha illallah. Nah, apa yang keluar? La ilaha illallah. Pakai sandal terbalik nih orang tua. Apa yang orang tua kita katakan? La ilaha illallah. Pakai sandal saya terbalik. La ilaha illallah yang keluar. Ini sudah diamalkan oleh orang-orang tua kita. Yang sekarang dihilangkan. Oleh karena apa? Oleh karena media yang dicipta oleh orang kafir, yang ditujukan untuk merusak keimanan generasi muda, yang akhirnya apa? Perusak-perusak itu sudah dijadikan seperti berjasa dalam kehidupan kita. Ini perusak tapi sudah berjasa dalam kehidupan kita. Kan itu yang terjadi zaman sekarang. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang mari biasakan lisan kita, ucapkan kata-kata yang mulia ke dalam keseharian kita, ya. Sedikitkan mata kita melihat sesuatu yang membuat kita lupa sama Allah, ya. Sedikitkan telinga kita mendengarkan gunjingan, mendengarkan fitnahan, gibahkan, ya. Menjauhlah kita dari situ dan belajarlah kita bergaul dengan orang-orang soleh yang lisan mereka selalu keluar tentang kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang memang tidak ada yang lebih agung dan lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan ibu bapak yang dirahmati Allah. Karena apa? Apabila 4 pintu hati telah kita gunakan untuk memasukkan kebesaran, kehebatan Allah ke dalam hati kita, maka tak kalah kita nanti meninggal dunia, ya, apa yang keluar? La ilaha illallah. Ya. Saya ceritakan sedikit lagi. Saya orang Sumatera, saya biasa naik mobil kalau sekolah itu dari Kota Agung ke Raja Basah. Jadi dari Kota Agung itu basah. Nanti dari pulang lagi ke Kota Agung, dari ini Kota Agung. Pas meninggal dunia ada terjadi kecelakaan, jatuh ini konektornya. Apa coba yang keluar dari lisan dia waktu sakaratul maut? Bukan la ilaha illallah. Basah. Meninggal dunia dia. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasakan, saya ulang lagi, bicarakan tentang kehebatan dan keagungan Allah agar masuk kehebatan keagungan Allah ke dalam hati kita. Tak kala kita selesai hidup di dunia, meninggal dunia, kita akan ucapkan kalimah yang baik, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya mampu ucapkan kalimah la ilaha illallah, wajib masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan kekuatan untuk dapat mengamalkannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.